Tapi kalau kita tidak jujur, kita tidak amanah, setelah kita turun panggung dari jabatan itu, bahkan belum turun panggung, orang telah banyak berleluasa kepada kita. Sama kata orang Minang, apabila kayu larabah, bara labana kagadangnya, batang lapuk daun karege, usah diarok ke bapucut, antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh, jo konce ke batonggo, urang mancibi bakuliliang, tangguanglah doso salamoko. Untuk itu, pada anak cucuku generasi muda, bangunlah di dalam diri kalian sifat siddiq. Yang kedua amanah, baru yang ketiga kecerdasan. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fadzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Wa qala aidan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatu rasulih. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, jamaah Jumat rahimakumullah, anak cucuku generasi muda Islam, generasi yang harus bangkit untuk menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Karena bagaimana warna Islam di negeri kita ini 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kalau hari belum kiamat, maka di tangan generasi mudalah terletak jawabannya. Pertama, janganlah jadi generasi yang cengeng.
yang mengikuti westernisasi yang ditelan habis-habis, walaupun orang barat maju, Israel maju, Amerika maju, bukan seluruh yang datang dari barat itu harus kita tiru. Sebelum Islam menjelajah dunia, untuk bersuci saja orang barat itu belum pandai. Mereka itu maju karena dulu mereka mengikuti Islam. Dan saat ini kita tetap negara berkembang di Indonesia ini karena kita mengikuti barat yang dahulu. Dan berbeda pendapat yang disampaikan oleh ulama dengan mindset kita beberapa tahun yang silam yang telah terkecoh oleh Yahudi itu. Ada orang mengatakan bahwa orang yang sukses itu pertama IQ-nya tinggi. Yang kedua, orang yang sukses itu sekolahnya di sekolah favorit. Yang ketiga, orang tuanya mumpuni secara finansial. Itulah dikatakan selama ini otak kita diisi oleh itu. Kaum muslimin yang terhormat, ternyata orang barat itu sekarang telah berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Mereka pelajari Islam sebelum bersyahadat. Maka bertemulah bagi mereka, kalau dikatakan orang berpendidikan tinggi, sekolah favorit, dia itu maju, ternyata tidak. Nabi Muhammad ummi. Kenapa dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau digenapkan 23 tahun, beliau bisa merubah peta akhlak dunia ini. Ternyata bahwa membawa mereka sukses, membawa sesuatu itu menjadikan berkah dunia akhirat adalah sifat siddiq. Itulah sifat Nabi Muhammad. Di negara kita ini beberapa dekade orang pintar banyak. Sarjananya ada dari Jerman sekolahnya, ada dari Amerika. Tapi orang-orang itulah yang mayoritas melakukan korupsi besar-besaran. Karena apa yang tidak ada benar. Kita butuh orang pintar, tapi sangat penting orang benar. Orang benar pintar, orang pintar benar. Benar itu dalam sifat Nabi namanya siddiq. Untuk itu kepada kaum muslimin, mari kita motivasi anak-anak kita, walaupun otaknya hanya tidak sebegitu cerdas, tetapi kalau dia siddiq, jujur, benar, tidak saja di dunia, di akhirat dia juga akan selamat. Setelah siddiq, belum juga IQ tinggi lagi, tapi apa? Amanah, bisa dipercaya. Sekarang kaum muslimin, siapa saja yang naik jadi pejabat, banyak orang tidak percaya lagi. Karena apa? Karena tidak amanah. Janji yang dijanjikan ketika akan dipilih, setelah terpilih malah mereka banyak menganiaya rakyat. Itu yang terjadi. Kaum muslimin, sesuatu yang didapatkan, orang memilih kita secara baik, maka amanah dipegang. Kalau kita nanti berhenti, sama dengan kita sa'i ketika melaksanakan umrah dan haji. Tempat sa'i itu namanya mas'a. Dimulai di Bukit Safa. Safa itu sad dan fa. Ada sesuatu ilmu membersihkan hati, namanya tasawuf. Kalau kita hidup ini di dunia, diperhatikan seperti orang sa'i tadi, dimulai di Safa akan berakhir di Marwah. Kalau sesuatu pekerjaan kita mulai dengan baik, dengan sifat jujur, siddiq dan amanah, maka sa'i itu berakhir di Marwah. Marwah itu artinya murwah.
Apa saja yang diamanahkan kepada kita, berdagang, bertani, jadi pejabat di pemerintahan, dokter, bidan, kalau sifat jujur dan amanah yang kita pakai, maka kita di suatu saat apabila kita telah turun dari jabatan kita, kita akan selalu dihormati. Kenapa? Karena orang yang jujur derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak jujur, kita tidak amanah, setelah kita turun panggung dari jabatan itu, bahkan belum turun panggung, orang telah banyak berleluasa kepada kita. Sama kata orang Minang, apabila kayu laraba, bara labana kagadangnya, batang lapuk daun karege, usah diarok ke bapucu, antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah nalamo ilang lale, jo konce ke batonggo, urang mancibi bakuliliang, tangguanglah doso salamoko. Untuk itu, pada anak cucuku generasi muda, bangunlah di dalam diri kalian sifat siddiq. Yang kedua amanah, baru yang ketiga kecerdasan. Maka tidak benar apa yang kita lakukan selama ini. Yang benar memang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berfikir terus untuk maju, untuk sukses, maka tiada pedoman kita Al-Quran dan Sunnah. Seperti hadis yang telah saya bacakan tadi. Apa kata Nabi 1500 tahun yang lalu? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Tapi kalau kita di Minangkabau, tersebut pusaka, terbayanglah oleh kita tanah dan sawah. Maka sebagian ulama menukar maknanya. Aku tinggalkan kepadamu dua tuntunan, dua pedoman. Ma'in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, dijamin kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Dianya Al-Quran dan Sunnah. Maka tak ada yang harus kita tiru kalau ingin sukses di dunia, berkah dan ridha Allah di akhirat. Tidak ada jalan yang akan kita tempuh selain memperdalam, mengamalkan di dalam hidup kita, mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau itu jalan yang kita turut, insya Allah kita tidak akan tersesat di dunia ini. Kaum muslimin yang terhormat, sekarang kita sehat walafiat dan bisa kita menghadiri seruan Allah di hari Jumat. Tetapi siapa tahu sudah salat Jumat ini ada kita yang sakit sebentar saja. Apakah dadanya perih, perutnya memilin? Saat itu ajalnya tiba. Dan saat ajal setelah tiba itu, tidak ada yang akan kita bawa selain dari amal saleh dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Moga-moga kita selalu dibimbing oleh Allah menempuh jalan yang benar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada khutbah yang kedua sedikit, kenapa kita harus membantu Palestina? Bahwa Allah mengatakan orang Israel yang keturunan Nabi itu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Pertama, ketika Nabi Muhammad dulu dengan para sahabat, beliau berhasil mengusirnya dari Masjid Nabawi.
Yang kedua, marratain, mereka berbuat kerusakan di Masjid Aqsa. Kedua Masjid Aqsa ini, kedua masjid yang disebut Masjidil Haram dan Masjid Aqsa adalah tempat perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Dan Masjid Haram dibikin oleh Nabi Ibrahim, Masjid Aqsa dibikin oleh Nabi Sulaiman. Seluruh nabi-nabi ketika diancam oleh penguasa zalim, Ibrahim oleh Namrud, Musa oleh Fir'aun, maka tempat hijrahnya ke Palestina. Jadi Palestina adalah kota suci. Jadi hubungan kita dengan orang Palestina bukan sebatas kita sesama Islam, tapi kita menghormati nabi-nabi yang kesanalah tempat hijrah beliau. Rasulullah SAW take off ke atas langit ketika Mi'raj di Masjidil Aqsa itu. Para jemaah yang terhormat, yang ketiga, bahwa ini bukan persoalan agama lagi, tapi persoalan kemanusiaan. Di Indonesia kita sepakat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kaum muslimin yang terhormat, kita mungkin tidak bisa. Ada yang urusan kerja kita, ada kita yang telah tua, ada kita yang telah lumpuh. Kita mungkin tidak akan bisa berjihad membantu Palestina dengan tubuh kita ke sana. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang jadi relawan, sebelum pergi ke sana mereka meminta kepada kita sumbangan untuk Palestina. Yang jadi sasaran Israel itu bukan kamp-kamp militer, tapi tempat pertahanan, tempat bermukimnya sipil, anak-anak, rumah sakit, itu yang dihancurkan oleh mereka yang tidak berperi kemanusiaan. Andaikan kita tidak ada uang, miskin sekali, maka minimal kita membantu dengan doa. Allahumma ansurhum fil mujahidil Palestin. Allahumma ansurhum fil mujahidil Palestin. Berarti doa yang kita ucapkan bersama-sama sesudah salat tahajud, salat duha, maka akan disampaikan oleh Allah. Kaum muslimin, namun demikian kita tidak terlalu khawatir karena Nabi sudah menyampaikan bahwa nanti orang Islam akan salat dengan aman kembali di Masjid Aqsa, maka Israel itu akan dihancurkan oleh Allah. Tapi sampai sekarang keimanan kita masih diuji oleh Allah. Mereka masih diizinkan untuk membunuh orang Islam. Mudah-mudahan Allah cepat mendatangkan hukumannya. Kenapa mereka itu selalu begitu? Di dalam Al-Quran sudah diterangkan oleh Allah, walan tarda. Ada kalimat la itu di dalam Islam 3. Lam, la, ma. Tapi di sini lan. Apa arti lan? Sekali-kali tidak. Tidak bersenang hati Yahudi kafir itu sebelum kita mengikuti mereka. Jadi tidak ada cerita damai, tidak ada cerita menyerah, tidak ada cerita segala macam. Mereka akan tetap menghancurkan itu, kecuali kalau apa yang disampaikan Nabi itu sudah dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa, mereka akan hancur semua. Innal batila kana zahuqa. Untuk itu saya ajak jemaah Jumat, di samping doa yang kita perlukan untuk keluarga dan diri kita, jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansurhum fil mujahidil Falastin. Allahumma ansurhum fil mujahidil Falastin. Allahumma ansurhum fil mujahidil Falastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.